Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, kami dari kelompok 28 Indralaya Mata Kuliah Aljabar Linier dengan saya sendiri, Dinda Fitri Humaira dengan NIM 06081181924015 dan teman saya Hania Berta Amanda dengan NIM 06081281924020. Mata kuliah ini diampu oleh 3 dosen, yaitu Ibu Cecil Hiltri Martin, Ibu Kristia, dan Ibu Novita Sari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ruang-ruang penyelesaian untuk sistem homogen. Langsung saja, check it out, enjoy! Berikut adalah pengantar materi ruang-ruang penyelesaian homogen, di mana suatu sistem persamaan linier AX sama dengan B memiliki solusi berupa nilai X yang memenuhi SPL, disebut dengan vektor solusi dari sistem tersebut, dengan A adalah matriks koefisien dan B adalah matriks konstanta. Pada teorema 5.2.2 itu menunjukkan bahwa vektor-vektor solusi dari suatu sistem linier yang homogen akan membentuk subruang vektor. Selanjutnya adalah penjelasan tentang sistem persamaan linier homogen, yang dimana sistem persamaan linier homogen merupakan suatu SPL di mana suku yang memuat konstanta adalah 0. Dengan bentuk umum sistem persamaan homogen sebanyak M persamaan dan N variabel dituliskan sebagai berikut, yaitu dituliskan dengan A11X1 ditambah A12X2 ditambah seterusnya sampai A1nXn sama dengan 0. Lalu untuk persamaan kedua, A21X1 ditambah A22X2 ditambah sampai A2nXn sama dengan 0 hingga ke persamaan AM1X1 ditambah AM2X2 hingga seterusnya sampai AMnXn sama dengan 0. Nah, apabila dari persamaan tersebut ingin dinyatakan ke dalam matriks, maka dapat kita tulis dengan bentuk AX sama dengan 0, di mana A merupakan koefisien, X merupakan variabel, dan 0 merupakan konstanta. Seperti matriks ini, yang dimana pada baris 1 ada A11, A12, lalu sampai A1n. Untuk baris kedua, A21, A22 hingga A2n, lalu baris ke beberapa AM1, AM2 hingga AMn. Dengan variabelnya yaitu, dikali variabelnya yaitu X1, X2 hingga Xn sama dengan 0 yang merupakan konstanta. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teorema 5.2.2. Baiklah, di sini kita akan membahas teorema 5.2.2, yaitu jika AX sama dengan 0 adalah suatu sistem linear homogen yang terdiri dari M persamaan dan N faktor yang tidak diketahui, maka himpunan vektor solusinya adalah suatu subruang berdimensi N. Berikut bukti dari teorema 5.2.2. Nah, misalkan W adalah himpunan vektor solusi, terdapat paling tidak satu vektor pada W yaitu 0. Untuk menunjukkan bahwa W tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar, maka kita akan mengambil dua vektor sembarang yang terdapat di W, yaitu vektor X1 dan vektor X2. Yang pertama tertutup terhadap penjumlahan, misalkan vektor X1 dan X2 itu berada di W dan AX sama dengan 0, sehingga diperoleh AX1 sama dengan 0 dan AX2 sama dengan 0, dimana selanjutnya kita akan membuktikan apakah benar X1 ditambah X2 itu berada di W. Ingat kembali persamaan umum dari SPL homogen, yaitu AX sama dengan 0.
Sehingga kita substitusikan X1 tambah X2 ke persamaan tersebut. AX1 ditambah X2 dengan menggunakan sifat distributif diperoleh AX1 ditambah AX2. Karena AX1 sama dengan 0 dan AX2 sama dengan 0, maka persamaan tersebut menjadi AX1 ditambah X2 sama dengan 0 ditambah 0. Karena 0 ditambah 0 menghasilkan 0, maka dapat disimpulkan bahwa AX1 ditambah X2 sama dengan 0, dan hal ini membuktikan bahwa X1 ditambah X2 berada di W. Yang kedua yaitu tertutup terhadap perkalian skalar. Misalkan vektor X1 berada di W dan K merupakan skalar bilangan real, kita akan membuktikan apakah benar Kx1 itu berada di W. Ingat kembali persamaan umum dari SPL homogen yaitu AX sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan Kx1 ke persamaan tersebut menjadi A Kx1 dengan menggunakan sifat asosiatif menjadi KAX1. Karena AX1 sama dengan 0, maka kita substitusikan 0 ke persamaan berikutnya dan diperoleh A Kx1 sama dengan K dikali 0. Karena K adalah bilangan real dan bilangan real apabila dikalikan dengan 0 menjadi 0. Dari sana didapatkan persamaan A Kx1 sama dengan 0. Hal ini membuktikan bahwa Kx1 berada di W. Sehingga dapat disimpulkan bahwa vektor solusi dari sistem persamaan linear homogen merupakan subruang dari ruang berdimensi n. Untuk lebih memahami mengenai teorema 5.2.2, kita akan mengerjakan beberapa contoh soal. Berikut ada beberapa contoh soal mengenai sistem persamaan linear homogen. Dapat dilihat di layar, ada 4 contoh soal. Berikut informasi yang diberikan dari soal tersebut. Masing-masing sistem memiliki 3 faktor yang tidak diketahui, sehingga solusinya membentuk subruang dari ruang berdimensi 3. Secara geometris, ini berarti bahwa setiap ruang solusi pasti merupakan suatu garis yang melewati titik asal, suatu bidang yang melewati titik asal itu sendiri, atau semua ruang di ruang berdimensi 3. Titik asal di sini merupakan titik 0,0,0. Tentukan solusi dari 4 sistem persamaan linear homogen dan buktikan apakah solusinya merupakan subruang. Pada slide ini kita akan membahas contoh soal. Yang pertama yaitu di soal diberikan sistem persamaan linear homogen dengan 3 persamaan. Persamaan pertama yaitu x min 2y plus 3z sama dengan 0. Persamaan kedua yaitu 2x min 4y plus 6z sama dengan 0. Dan persamaan ketiga yaitu 3x min 6y plus 9z sama dengan 0. Dari ketiga persamaan tersebut dapat kita peroleh informasi bahwa persamaan tersebut memiliki 3 variabel yang berbeda yaitu x, y, z. Apabila persamaan tersebut dinyatakan ke dalam matriks, maka dapat dituliskan dengan bentuk AX sama dengan 0. A di sini menunjukkan koefisien, X menunjukkan variabel, dan 0 menunjukkan konstanta. Yang pertama yaitu matriks A. Kita dapat menuliskan mulai dari baris yang pertama yaitu 1, min 2, 3. Kemudian baris kedua 2, min 4, 6, dan baris ketiga 3, min 6, 9. Kemudian di sebelahnya merupakan matriks dari variabel yaitu X, Y, Z sama dengan konstanta. Karena konstantanya itu sama dengan 0, kita buat matriks 0, 0, 0. Untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear tersebut, kita dapat menggunakan operasi baris elementer atau OBE. Langkah pertama yaitu kita menuliskan kembali matriks dari SPL. Dengan baris pertama yaitu 1, min 2, 3, baris kedua 2, min 4, 6, dan baris ketiga 3, min 6, 9. Kemudian langkah kedua, kita akan mengubah baris kedua dengan cara menyumblahkan baris kedua dengan min 2 baris pertama atau min 2 B1 ditambah B2 sehingga baris kedua menjadi 0, 0, 0. Langkah ketiga yaitu kita akan menukarkan baris kedua dan ketiga dikarenakan pada aturan OBE bahwa setiap baris yang memuat unsur 0, 0, 0 harus diletakkan di baris terakhir sehingga pada baris kedua dan ketiga bertukar posisi. Diperoleh matriks seperti ini. Langkah keempat yaitu kita akan mengubah baris kedua dengan cara menambahkan baris kedua dengan negatif 3 baris pertama sehingga diperoleh matriks
1 min 2 3 0 0 0 0 0 0. Karena kita tadi telah mendapatkan matriks hasil OBE atau operasi baris elementer, yaitu 1 min 2 3 0 0 0 dan 0 0 0. Langkah terakhir kita kembalikan matriks tersebut ke persamaan AX sama dengan 0, sehingga menjadi matriks dengan baris pertama 1 min 2 3, baris kedua 0 0 0 dan baris ketiga 0 0 0. Kemudian matriks sebelahnya yaitu variabelnya X, Y, Z sama dengan konstanta yaitu 0 0 0. Dari persamaan ini kita dapat memperoleh solusinya, yaitu X min 2Y plus 3Z sama dengan 0. Persamaan X min 2Y plus 3Z sama dengan 0 apabila direpresentasikan ke dalam ruang berdimensi 3 akan membentuk sebuah bidang, yaitu bidang biru yang dapat dilihat pada layar. Untuk membuktikan apakah bidang tersebut merupakan suatu subruang vektor atau bukan, kita akan membuktikannya dengan 3 cara, yaitu yang pertama, apakah benar bidang tersebut melewati titik asal, yaitu 0 0 0. Jadi misalkan 0 0 0 itu berada di W, maka kita lihat persamaan yang kita dapatkan tadi, X min 2Y plus 3Z sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan 0 0 0 ke persamaan tersebut dan hasilnya yaitu 0, maka bidang tersebut merupakan suatu subruang. Kemudian yang kedua, kita akan membuktikan apakah benar bidang tersebut tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. Kita akan membuktikannya secara geometris. Perhatikan gambar berikut ini. Misalkan ada vektor V1 dan ada vektor V2. Nah, apakah benar penjumlahan dari vektor V1 ditambah vektor V2 itu masih berada di bidang W? Setelah kita jumlahkan, maka didapatkan vektor V3. Dapat kalian lihat pada mouse, yaitu vektor ini. Dan ternyata vektor V3 ini masih berada di bidang W. Hal ini membuktikan bahwa vektor V1 ditambah vektor V2 tertutup terhadap penjumlahan. Yang kedua yaitu apakah ia tertutup terhadap perkalian skalar. Kita akan membuktikan menggunakan vektor V1 ini. Misalkan K merupakan skalar bilangan real, maka KV1 akan membentuk vektor keempat ini, dapat dilihat di mouse, dan ternyata vektor 4 ini masih berada di bidang W. Hal ini membuktikan bahwa KV1 itu tertutup terhadap perkalian skalar. Maka terbukti bahwa sistem persamaan linear homogen dari soal yang pertama dihasilkan bidang X min 2Y plus 3Z sama dengan 0 itu terbukti suatu subruang di ruang berdimensi 3. Selanjutnya yaitu pembahasan untuk soal yang B, di mana persamaan linear homogen telah ditemukan matriks-matriksnya, yaitu dengan koefisien baris pertama adalah 1, negatif 2, 3, koefisien baris ketiga adalah negatif 3, 7, negatif 8, dan koefisien baris ketiga adalah negatif 2, 4, negatif 6, dikali dengan variabel yang telah ditentukan yang berbeda-beda, yaitu X, Y, dan Z, sama dengan konstantanya adalah 0. Nah, di sini kita diminta untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear di atas. Maka dari itu, untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear ini, itu sebenarnya bisa menggunakan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan dan juga operasi baris elementer. Tapi kali ini kita akan menggunakan operasi baris elementer. Nah, untuk mencari solusinya ini, kita matriksnya hingga membentuk menjadi matriks segitiga atas. Langsung saja baris pertama ditambah dengan 1/3 baris kedua. Kita menolkan kolom pertama di baris kedua, yaitu maka hasilnya menjadi 0, 1/3, 1/3, 0. Lalu selanjutnya baris keduanya itu dikali 3 untuk menjadikan dia utama 1 di kolom kedua baris kedua, maka hasilnya menjadi 0, 1, 1, 0 untuk baris keduanya. Selanjutnya kita
membuat 0 pada baris ketiga, maka baris pertama ditambah dengan 1/2 baris ketiga, maka hasilnya menjadi 0, 0, 0, 0. Maka di sini kita memiliki dua persamaan, yaitu yang pertama X negatif 2. Maka di sini kita menemukan dua persamaan, yaitu X dikurang 2Y ditambah 3 sama dengan 0, dan Y ditambah Z sama dengan 0. Nah, tadi dikarenakan baris ketiganya itu tidak ada utama 1, maka Z-nya itu menjadi sama dengan 0. Lalu setelah karena Z sudah mempunyai nilai, itu langsung saja kita substitusikan ke dalam persamaan kedua untuk mencari nilai Y. Yang dimana persamaan kedua tadi adalah Y ditambah Z sama dengan 0. Nah, maka nilai Y itu sama dengan negatif T. Lalu kita substitusikan lagi Z sama dengan T dan Y sama dengan negatif T itu ke dalam persamaan 1 untuk mencari nilai X-nya. Persamaan 1 adalah X dikurang 2Y ditambah 3Z sama dengan 0. Nah, lalu selanjutnya negatif 2Y ditambah 3Z kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka menjadi X sama dengan 2Y dikurang 3Z. Lalu selanjutnya kita masukkan nilai Y dan Z yang telah diketahui, maka X sama dengan 2 dikali negatif T dikurang 3 dikali T, maka menjadi X sama dengan negatif 2T dikurang 3T. Maka nilai X adalah negatif 5T. Jadi solusi untuk sistem persamaan linear homogen tadi itu yaitu adalah X sama dengan negatif 5T, Y sama dengan negatif T, dan Z sama dengan T, yang dimana merupakan persamaan parametrik untuk garis yang melewati titik asal yang sejajar dengan vektor V sama dengan negatif 5, negatif 1, 1. Dan ini merupakan subruang. Selanjutnya adalah pembuktian untuk subruang. Agar kita mengetahui dia subruang atau tidak, yang pertama, titik asalnya adalah 0. Di sini bisa kita lihat titik asalnya itu 0. Lalu selanjutnya garisnya melalui titik asal. Bisa kita lihat ini garis ini melalui titik asal. Nah, lalu selanjutnya bidang melalui titik asal. Bidangnya ini yang berwarna ungu. Maka terbukti persamaan tadi merupakan subruang pada ruang dimensi 3. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.